Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati, yang kami banggakan, segenap pengurus dan ketua Masjid Jami'ut Taqwa. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para shaimin dan shaimat jemaah Masjid Jami'ut Taqwa. InsyaAllah ta'ala kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Jangan pernah berhenti kita untuk bersyukur kepada Allah. Jangan pernah kita bosan untuk bersyukur kepada Allah. Karena dengan rasa syukur itu Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Sehingga sampai hari ini dengan rasa syukur itu kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dan selalu tercurahkan kepada baginda yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pejuangnya dan kita umatnya sekalian hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tadi sudah kita bacakan surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan sebutan amanu, orang-orang yang beriman. Karena orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan tentunya dengan penuh keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia orang Islam. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya dia tidak akan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Sudah kita banyak lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang berjalan di jalan-jalan raya, di jalan-jalan yang kecil, di lorong-lorong, tidak ada malunya. Dia tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan ini. Dia berjalan sambil membawa sepuntung rokok yang dihisapnya atau sekantong es yang diminumnya. Dia pamerkan kepada saudara-saudaranya yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Maka orang semacam ini, kalaulah dia tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai ajal menjemputnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh beruntunglah kita yang menjalankan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Berarti kita sudah memenuhi panggilan Allah dan kita sudah dipanggil oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Tentunya kita sudah tahu bahwa hukum berpuasa di dalam bulan Ramadan ini adalah wajib bagi insan atau setiap orang. Apalagi kita menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan penuh kehati-hatian atau penuh perhitungan.
niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa kita, baik yang telah lalu maupun sekarang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam wabah corona yang saat ini telah menimpa kita, dengan Ramadan tahun ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihadapkan situasi wabah corona. Tetapi dengan keadaan yang sangat memprihatinkan ini, kita jangan mempunyai alasan bahwa dengan keadaan ini kita tidak harus berpuasa. Namun sebaliknya, dengan keadaan seperti inilah justru malah kita harus bertambah dan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menambah amaliyah kita di dalam bulan Ramadan. Karena dengan kita berpuasa, niscaya Allah akan menjauhkan kita dari yang namanya wabah penyakit corona atau COVID-19. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan adalah orang-orang yang termasuk kepada golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar." Surga merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama yaitu talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, baik di luar Ramadan, khususnya di dalam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan tentunya sudah kita ketahui bahwasannya nama lain daripada bulan Ramadan adalah Syahrul Quran atau bulan turunnya Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita muliakan, kita senantiasa membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Kita senantiasa basahi lidah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kita isi waktu luang kita di bulan Ramadan ini dengan senantiasa membaca Al-Quran. Apalagi dalam keadaan saat ini, orang-orang banyak yang dirumahkan, banyak berdiam diri di rumah. Tentunya waktunya sangatlah luang untuk membaca Al-Quran. Maka kita janganlah lalai. Kita banyak mempunyai waktu luang tetapi kita tidak manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Barang siapa yang senantiasa membaca Al-Quran dan memuliakan Al-Quran, maka orang semacam ini akan mendapat syafaat dari Al-Quran, akan mendapat pertolongan dari Al-Quran di yaumul akhir kelak. Yang kedua yaitu golongan yang dirindukan oleh surga, wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lidahnya. Lidahnya tidak dia gunakan untuk mengumpat orang lain, membicarakan orang lain, menfitnah orang lain, dan lain sebagainya. Namun lidahnya selalu digunakan untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, berbicara yang baik, bertutur sapa yang baik, dan juga senantiasa bersalawat
kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga lidahnya dibasahi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa mut'imul ji'an, orang yang senantiasa memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Kita sebagai orang Islam, tentunya kita mempunyai saudara yang seagama, yang seiman. Oleh karena itu kita perhatikan mereka. Apakah mereka ini sudah hari ini sudah makan atau belum? Kalau mereka belum makan, atau kita tahu mereka dalam keadaan lapar, maka jangan sungkan-sungkan, berilah mereka makan. Sedekahkan harta kita kepada mereka. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti harta yang kita sedekahkan itu dengan berlipat-lipat ganda. Apalagi di dalam bulan Ramadan. Kita perhatikan di sekitar kita, orang yang berpuasa atau tetangga kita yang berpuasa, mereka berbuka puasa dengan makan apa? Mungkin di sekitar kita ada yang makan dengan yang sederhana saja, makan dengan ala kadarnya saja. Maka kita perhatikan orang-orang ini, kita beri dia makanan untuk dia berbuka puasa. Di samping kita memberi makan orang yang berpuasa itu, kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita juga mendapatkan pahala seperti pahala orang yang kita beri makan yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala puasanya. Kalau kita tidak memperhatikan orang-orang yang di sekitar kita, yang hari ini dia sudah makan apa belum, maka kita akan dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita telah membiarkan saudara-saudara kita yang dalam keadaan lapar sedangkan kita dalam keadaan kenyang. Adapun golongan orang yang keempat yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu wasaum Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah yang saat ini sedang kita jalankan ibadah saum, ibadah puasa di dalamnya. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berpuasa di bulan Ramadan ini memang sudahlah tahu kita hukumnya wajib. Namun di balik kewajiban itu terdapat banyak manfaat untuk diri kita dan juga saudara-saudara kita. Contohnya, kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Ini adalah manfaat bagi diri kita yang menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Jangan pernah takut akan suatu penyakit. Misalnya kita ada penyakit emah. Karena penyakit emah ini kita tidak mau berpuasa di dalam bulan Ramadan. Padahal Nabi sudah mengatakan, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Dan banyak sekali bukti yang nyata bahwa orang yang berpuasa dengan benar,
segala penyakitnya disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih penyakit mah yang sudah ia derita. Manfaat yang lain, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan juga diperintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berbagi kepada saudara-saudara kita. Tujuan kita berpuasa ialah merasakan bagaimana saudara kita yang tidak mampu atau yang fakir, yang miskin, yang mereka menahan lapar sehari-harinya. Hari ini mereka makan, besok belum tentu mereka bisa makan. Mereka menahan lapar dari pagi hingga petang. Mereka menahan lapar kadang lebih dari pagi sampai petang. Bahkan seharian mereka tidak makan. Nah, kita berpuasa hanya disuruh Allah Subhanahu wa taala dari mulai waktu subuh, menjelang waktu subuh atau datangnya waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Kita berpuasa tidaklah lama. Hanya hitungan 29 atau 30 hari saja. Tentunya waktu ini sangatlah singkat, sangatlah sebentar. Kalau kita menjalankan puasa dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan, maka waktu sebulan ini tidaklah lama. Bahkan kita terasa hanya sebentar saja. Sungguh beruntunglah kita yang tengah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Karena banyak saudara-saudara kita yang belum sempat memasuki bulan Ramadan, belum sempat bertemu bulan Ramadan, dia sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah bertemu di dalam bulan Ramadan ini, maka kita berusaha semaksimal mungkin dengan segenap kemampuan kita untuk menjaga puasa kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puasa kita atau ibadah puasa kita menjadikan kita adalah bagian daripada orang-orang yang bertakwa. Dan kita termasuk kepada golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin inilah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Sebelum kami tutup, kami ingin menghimbau agar kita dapat beribadah di dalam bulan Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan, tidak penuh dengan rasa kekhawatiran. Kita beribadah sebagaimana kita beribadah di dalam bulan Ramadan yang tahun-tahun yang lalu. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar COVID-19 atau wabah corona ini segera hilang dari muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah agar diri kita dan juga keluarga kita dilindungi dan dijaga dari namanya wabah corona atau COVID-19 ini. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selipkanlah doa, apalagi menjelang berbuka puasa, di mana di situ ada satu keterangan bahwasannya doa dimustajabkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selipkanlah doa, ya Allah, angkatlah wabah corona ini ya Allah dari muka bumi, dari negeri kami, dari kota yang kami cintai, Palembang Darussalam ini ya Allah, agar kami bisa beribadah di Ramadan tahun ini sama seperti tahun-tahun yang kemarin,
Bahkan kami ingin lebih beribadah di dalam bulan Ramadan ini, lebih meningkatkan ibadah kami di Ramadan tahun ini daripada tahun-tahun yang kemarin. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kultum yang singkat ini ada manfaatnya dan juga dapat kita amalkan di Ramadan tahun ini maupun di kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.